kram melilit. Nah, akhirnya saya berpikir paikap kita kan ada turmalinnya, ada energinya ya. Terus saya taruh paikap di perut saya, nggak sampai sejam melilitnya itu kramnya udah hilang total. Oh ya? Hanya ditaruh ditempelin di perut gitu aja Pak, paikapnya? Iya. Wow. Luar biasa. Yang awalnya mungkin saya kira lambung saya udah kambuh banget sampai melilit gitu kram. Iya. Bapak nggak ada pergi ke dokter ya Pak ya? Di rumah aja ya? Tidak ada sama sekali di rumah. Terus saya kan pakai tembak dengan Resto Plus lagi kan. Tapi saya lihat yang paling pengaruh sepertinya karena selisihnya cuma dari sejak saya taruh itu selisihnya cuma sejam. Jadi di paikap yang buat perutnya itu tidak kram. Karena memang batangannya itu Bu Leli, ya batangan kita ini beda dengan batangan termos di luar sana. Ya, batangan kita itu bukan saja ya itu sudah diunjukin ya sama Bu Leli, stainlessnya ini bukan stainless aja, tapi ada serbuk turmalin ya. Kita tahu turmalin ini banyak sekali digunakan untuk berbagai macam alat kesehatan, ya kan? Di sepatu, ya di tali pinggang, di bra, pakaian dalam juga banyak sekali bebatuan turmalin. Ya, nah ini di batangannya ada serbuk turmalin. Nah, untuk stainlessnya juga 304 ya, stainless yang memang food grade, yang aman, ya tidak mudah tembus polutan seperti itu. Nah, adanya turmalin di dalam batangannya ini ya Pak Ayau, kenapa bagus buat Bapak itu ada apa kalau kita itu kram seperti itu karena ada sinar inframerahnya ya yang bisa membantu untuk memperlancar merelaksasi ya pembuluh darah, saraf dan segala macamnya. Terus juga ada anion ya yang untuk mengatur suasana hati ya. Jadi kalau memang itu karena stres fisik, psikologis dan segala macamnya, dia bisa membantu mengatur kadar serotonin di dalam tubuh. Ini ada kaitannya seperti itu. Lalu ada magnetik ya. Magnetik ini yang fungsinya untuk kalau kita minum bisa memulihkan diri sendiri dari kuman, bakteri atau virus. Ya kurang lebih begitulah. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Benar-benar manfaat paikap ini keren banget. Dan ternyata ini ada testimoni baru nih yang itu sudah dirasakan oleh Pak Ayau bahwa termos paikapnya ini hanya diletakkan di perutnya aja itu bisa menghilangkan kram. Tadi prosesnya seperti apa? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Epi ya, karena di dalam batangan ini memang ada batu turmalinnya. Oke. Ya, terima kasih Pak Ayau testimoninya. Ya, baik Bapak Ibu lain yang mau memberikan kesaksian, boleh. Silakan, nggak usah malu-malu, sekarang mic-nya di-on-kan saja. Yang mau tanya juga boleh. Mungkin saya Bu Nini aja Bu Nini ya. Bu Nini atau Pak Edi? Pak Bu Nini dulu boleh. Sweet. Ya, sweet yang mana ya? Boleh yang mana saja dulu? Ya, Bu Nini dulu. Bu Nini dulu boleh Bu. Ya, oke. Thank you Pak Edi, thank you. Begini Bu Leli, kalau paikap ini ya, memang saya rasakan itu apa ya? Pertama buat saya tuh merasakan kalau kondisi lambung itu lagi nggak bagus, itu dengan paikap itu cepat banget sembuhnya, gitu loh. Ya kebetulan kalau saya ini kan udah dari muda nih, saya lambungnya memang punya masalah ya, artinya kondisi lambungnya nggak terlalu kuat lah ya, jadi nggak bisa makan yang nggak bisa salah makan ya Bu ya. Muda itu saya tuh udah langganan masuk rumah sakit. Jadi kalau saya ke luar negeri itu bukan niatnya masuk ke tempat hiburan atau jalan-jalan, itu banyak kan sering ke rumah sakit gitu loh. Jadi lambung saya itu memang dari muda itu nggak terlalu bagus. Tapi yang terakhir ini setelah saya kenal produk paikap ini, saya itu gangguan lambung ini udah jarang sekali. Yang di tas saya ini selalu banyak obat. Sekarang itu udah obatnya suka lupa karena kepake lagi kan. Jadi dulu kan di tas itu penuh gitu ya, selalu ke bawah. Terus sekarang udah enggak. Jadi di saya itu memang udah saya merasakan sekali ya manfaat paikap ini. Nah, yang paling saya mau sharing juga, teman saya ada satu orang nih mungkin Pak Imam segala tahu ya. Jadi ini
guru dari anak saya, guru Mandarin ya. Jadi guru ini sama saya udah lama nggak ketemu karena memang kan waktu jadi guru les itu anaknya masih kecil, yang cewek itu masih kecil, baru sekitar 5 tahun lah ya. Nah jadi udah lama nggak ketemu, terakhir ketemu sama saya di apotik. Gara-garanya apa? Dia mau beli obat buat sakit mah gitu loh. Dan dia papasan sama saya gitu, papasan, dan dia bilang ini kondisi saya lambungnya udah parah banget, katanya hidup dia udah sengsara banget karena gak bisa baik-baik, jadi minum obat mendingan habis itu kambuh lagi gitu loh, jadi sakit terus. Akhirnya saya bilang ya ini saya bisa ada rekomend satu produk ya, kamu boleh coba, karena memang saya pribadi itu sudah merasakan manfaatnya gitu ya kan. Tadinya sempet dia ragu-ragu, akhirnya dia percaya, dia ambil PiCap ini, PiCap, dan luar biasanya nggak bicara dalam waktu jangka panjang, cuma dalam waktu 1 malam. Besoknya dia sudah WA saya. Wah, makasih ya Bu, panggil saya kan Bu Nini kan, ini ya. Ini sekarang saya tuh lambungnya udah enak, saya udah bisa makan. Keren, udah bisa makan itu nasi rendang gitu loh. Jadi bicaranya udah bukan bicara kalau berhari-hari, ini hanya malam aja, iya. Wow. Dia minum semalaman dan besoknya itu lambungnya itu sudah sakit mahnya ya sudah membaik banyak lah. Dia udah bisa makan seperti itu. Nah ini sih yang saya pribadi ya, dan teman-teman yang yang memang bukti banget dari pemakaian PiCap ini dalam waktu dekat langsung berasa hasilnya seperti itu. Oke. Thank you. Luar biasa. Terima kasih Bu Nini, ini sharing pengalamannya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dalam waktu 1 malam loh ya. Jadi guru private-nya anaknya Bu Nini itu sakit mah 1 malam aja minum PiCap langsung enakan. Udah bisa makan nasi rendang, makan duren. Keren. Terima kasih Bu Nini, sharingnya luar biasa. Baca ya Bu Leli ya, saya baca banget bahwa ternyata salah satu penyebab kanker itu adalah bahwa di dalam darah kita itu kekurangan oksigen dan faktor keasaman di kata Bu Evi. Jadi kalau rajin minum PiCap itu kan faktor oksigen itu tersuplai dengan lebih baik ya. Betul. Sebenarnya dengan rajin minum PiCap itu pasti yang namanya kanker itu juga pasti menjauh. Betul. Amin. Thank you. Ya, terima kasih Bu Nini. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Pengalaman PiCap ini yang untuk tersangka kanker itu saya sendiri yang alamin ya, waktu tahun 2000 berapa itu mama saya didiagnosa, mungkin Bu Nini pernah dengar ya. Ya. Dari hidung ya, mama saya udah ngebayangin di usia mama saya yang sudah lanjut, hidungnya ketarik ke dalam, mukanya nggak keluar kan. Kalau kanker kan gitu yang kita khawatir ya. Akhirnya saya udah gitu belum biayanya yang kita wow banget kalau untuk kasus kanker. Saya ingat banget waktu saya masih kuliah dulu ketemu dokter Bintang namanya, dia bilang gini, tapi kalau misalnya keluarga kamu kena kanker, kalau kamu bukan pegawai negeri ya mending nggak usah diobatin gitu ya, jaga asam basa aja. Kenapa dokter? Karena walau kamu punya kalaupun kamu punya segala macam sampai jual rumah sakit aja ya, sebenarnya gitu dokter Bintang bilang itu sulit, adanya itu ya di dalam tubuh kita, dijaga aja asam basa. Jadi waktu mama saya kena itu, saya langsung mama yang saya hadiahin pertama adalah PiCap. PiCap saya kasih ke mama saya. Ya alhamdulillah, yang tadinya kepalanya berat, ya sampai sekarang ya masih, ibu-ibu kan suka lihat ya di Instagram saya atau di Facebook saya, mama saya nggak kelihatan kayak orang sakit ya, sampai sekarang. Bahkan terkontrol tuh Bu, yang dia pernah sering perdarahan di hidungnya ya, saya suka sedih kalau lagi kumpul-kumpul darahnya muncul gitu ya, itu waktu belum minum PiCap. Saya bilang, mama kok keluar darah, kirain mimisan, bukan, ternyata Bu ada hubungannya dengan tersangkanya tadi gitu ya. Cuma saya juga konsul dengan dokter Budi ya gitu, jadi kata dokter Budi juga ya sama ya, dijaga aja gitu. Alhamdulillah sampai sekarang Bu ya PiCap aja gitu. Jadi saya cuma kasih dia PiCap sama galon kecil untuk dia tuang air di situ ya. Alhamdulillah ngubur cucunya segala macamnya ya, walau alam ya, mungkin jawabannya di situ. Sampai sekarang jangan sampai deh ya ada macam-macam sehat.
Wah, kita sampai merinding. Merinding kalau saya. Oke, keren juga tuh. Itu kesaksian dari Bu Epi sendiri loh Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ini Bu Epi aja sudah mengalami langsung ya di mamahnya. Oke. Ya. Nah, kita lanjut ke testimoni berikutnya. Tadi Pak Aan, silakan Pak. Oh iya, oke, thank you ya Bu Leli. Tadi penjelasan Bu Epi luar biasa banget ya. Itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya. Nah, kalau saya sendiri jujur ya, saya kalau namanya minum botol Five Cup ini memang agak jarang ya. Tapi kalau saya udah minum, itu juga minumnya banyak banget. Biasanya kalau saya lagi lemes atau apa ya, saya minum botol Five Cup itu jadi lebih segar gitu loh. Tadi seperti kata Pak Ayo tadi mengatakan itu benar banget. Karena kemarin memang saya sempat kayaknya mau bawa dia ke rumah sakit. Dia pun bilang, perlu ke rumah sakit nggak katanya gitu kan. Karena dia memang diare sudah berapa kali itu 10 kali berapa kali pokoknya ke toilet terus dan lalu perutnya kram gitu loh, perutnya kram, dornya itu pengkamnya ditaruh di atas perut. Nah itu ya puji Tuhan dia juga konsumsi Respo kemarin kalau nggak salah 6 bungkus ya, puji Tuhan sampai sekarang dia sehat. Nah kalau saya sendiri itu dari mama saya, karena mama saya kan jauh di Palembang. Jadi semua produk long list yang bermanfaat untuk semuanya saya transfer ke mama saya. Mau kalungnya, mau responya, mau apa, paikatnya, mau apa, segala macam yang saya kasih mama saya. Nah, kalau mama saya, dia masalahnya di apa? Masalahnya sering kecapean. Namanya orang udah tua ya, udah mau 60 lebih, hampir 70 ya. Dia sering kecapean. Karena di rumah kan kita memang nggak ada pembantu. Karena mama saya menantu sama 2 anak ya. Karena adik saya yang satu tuh memang kerjanya di Jepang. Jadi mama saya tuh sendirian gitu loh. Jadi dia suka ngepel, sapu, sering capek ya. Sering capek dan mengeluh gitu loh. Mengeluh, capek. Nah, apalagi kita kan 2 lantai tuh, jadi naik turun juga capek ya. Nah, akhirnya saya kasih mama saya minum botol Five Cup ya. Minum botol Five Cup. Biasa dia suka ngos-ngosan kalau naik tangga ya. Dari lantai 1 ke lantai 2 ngos-ngosan gitu loh. Tapi setelah dia konsumsi Five Cup, saya bilang, "Mak, ini Five Cup-nya bagus banget loh. Mama mesti minum ya tiap hari ya. Pokoknya mama mau minum kocok dulu, udah kocok mama minum gitu loh. Pokoknya mama setiap kali mau minum pokoknya dimasukkan ke sini dulu ya. Itu bagus banget untuk kesehatan." Dan ini mama saya dia mengikutin apa saran saya gitu loh. Nah, setelah diikutin tanpa dia sadarin, mama saya kan suka tanya tuh kepo ya, tanya ma gimana sudah enakan belum gitu loh. Mama masih sering kecapean nggak? Dia bilang, oh ya itu bagus ya katanya, itu sekarang mama kayaknya naik tangga atau apa tuh nggak ngos-ngosan lagi gitu loh. Jadi lebih bertenaga dan lebih nggak mudah capek gitu loh. Karena mama saya kan juga ada pakai kalungnya ya. Nah, juga minum Respo juga. Tapi botol Five Cup tuh mungkin karena Bu Epi kan mungkin ada oksigennya atau apa ya, sehingga mama saya tuh nggak ngos-ngosan. Biasanya turun tangga tuh dia mudah capek, mudah ngos gitu loh. Tapi setelah itu dia nggak lagi. Nah, lalu juga ada timnya saya, member saya ya. Dia biasanya kalau bangun tidur, dia nggak bisa langsung bangun. Jadi dia mesti duduk di ranjang dulu. Duduk di ranjang sekitar 5 menit, 10 menit ya, baru bisa berdiri. Kalau dia langsung berdiri, bangun tidur langsung berdiri, dia kepalanya kliem, kepalanya pusing gitu loh. Dia nggak bisa langsung bangun, dia mesti duduk dulu di ranjang, 5 menit baru bisa berdiri. Kalau dia bangun, langsung berdiri ya, kepalanya pusing banget. Nah, ini disarankan dia untuk memakai botol Five Cup ya. Setelah memakai botol Five Cup ya, berselang sekitar 2-3 minggu, kalau kan kita biasa, kalau orang sudah beli, kita kan pasti tanya dong, mana botol Five Cup-nya, bagusnya, merasakan bagaimana kan. Akhirnya dia sendiri yang menceritakan bahwa biasanya dia kalau bangun tidur, mesti duduk dulu, kalau langsung bangun kepalanya pusing, tetapi setelah konsumsi Five Cup, dia nggak pusing lagi gitu loh. Bangun tidur langsung berdiri, nggak pusing lagi ya. Mungkin itu karena apa ya Bu Epi? Apa mungkin karena oksigennya kurang sehingga atau gimana saya nggak ngerti. Coba ini merupakan satu testimoni yang diberikan oleh member saya gitu. Dia bilang sejak mau minum botol Five Cup ini ya, saya bangun tidur nggak perlu duduk lagi loh. Saya bangun kepala nggak pusing lagi gitu. Nggak bisa langsung. Mungkin sebenarnya botol Five Cup ini testimoninya banyak ya. Mungkin nggak bisa saya ceritakan semua. Mungkin itu kita 2 testimoni yang bisa saya sharingkan. Mungkin itu aja sih. Terima kasih ya Pak Edi ya, keren banget testimoninya. Terima kasih Pak An. Wah, memang banyak banget testimoninya ya. Kalau kita mau cerita, wah bisa sampai malam nih. Satu orang aja testimoninya bisa banyak loh. Iya. Oke, nah sekarang kalau gitu kita buka tanya jawab deh. Yang mau tanya-tanya silahkan. Mic-nya bisa di
on-kan. Yuk, yang mau tanya-tanya? Kalau kesaksian, saya yakin sudah pasti banyak ini. Ya. Yuk, yang mau tanya-tanya boleh, silahkan. Yang mau bertanya, jangan malu-malu, mic-nya bisa di-on-kan. Semuanya pada pengen testimoni karena bagus. Nah, atau memang sudah merasakan manfaatnya Bu Epi. Jadi udah nggak diragukan lagi nih. Ini PICAP itu jadi soulmate saya loh Bapak Ibu. Kemana-mana ini saya bawa. Boleh cerita yang kolesterol ya Bu Leli ya? Iya, kalau saya sendiri punya pengalaman dengan PICAP ini, kolesterol saya Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu kan memang suka pusing ya di kepala ini, di leher itu ya. Terus saya cek ceritanya, diajak suami saya ke lab. Ceritanya cek kolesterol saya, ternyata tinggi. Saya juga kaget. Saya pikir orang kurus nggak bisa kolesterol, ternyata bisa juga ya. Kolesterol saya 260 loh Bapak Ibu. Tinggi ya. Wah 260, tapi habis itu saya nggak minum obat. Di kantor tuh Bu Epi nyuruh saya terus. Minum PICAP loh Bu Leli, minum PICAP. Akhirnya Bu Epi terus nih yang ngingetin saya untuk minum PICAP. Akhirnya saya minum PICAP beneran. 2 bulan kira-kira saya rutin minum PICAP. Saya nggak minum obat sama sekali. 2 bulan saya minum PICAP. Setelah itu saya iseng cek kolesterol lagi. Biasanya kan memang cek bulanan ya, rutin ya. Nah kemudian saya cek lagi. Dan ternyata alhamdulillah kolesterol saya turun jadi 86. Nggak minum obat, nggak minum apa-apa, cuma minum PICAP aja. Dari 260 jadi 86, itu saya juga shock banget. Hah, ini cuma gara-gara PICAP ya? Udah abis itu, udah ini nggak boleh lari nih, nggak boleh lepas nih dari saya. Jadi ada terus kemana-mana, saya pergi kemana, ngobrol, ketemu teman-teman, ngumpul, ini saya bawa. Yang lainnya pada minum jus, pada minum mereka minum wine, mereka minum apa, saya minumnya PICAP, saya bawa aja taruh di meja. Mereka pada ketawain saya. Saya nggak peduli gitu ya. Ya udah, yang penting ini saya bawa kemana-mana terus. Di jalan, di rumah, ke kantor, pokoknya kemana-mana. Sampai tidur pun masuk kamar, ini saya bawa di samping ranjang saya. Gitu. Jadi ini PICAP memang the best banget Bapak Ibu. Keren banget ini. Ya, oke. Pak Herman Topa, Bu Leli, saya baru ingat. Pak Herman Topa kan penasihat yang Batu Empedu itu loh, Pak Herman Topa. Boleh cerita, Pak? Pak Herman. Ada. Ayo Pak Herman. Nih unmute yuk. Enggak. Yang harus ipat nih. Apa? Pak Herman. Yang testimoni Batu Empedu yang Bapak pernah kirim ke saya. Oh. Silakan. Ya, testimoni Batu Empedu. iPad. Iya Pak. Testimoni Batu Empedu. Iya. Ya, kan dia mual. Saya kira dia asam lambung. Jadi saya shake airnya itu, saya kasih dia ya pagi dan sore selama 3 bulan. Itu batu empedunya saya tadinya nggak tahu ada batu empedu. Saya cuma kasih air. Terus dia 3 bulan kemudian dia ngajak saya ke CT scan. Nah CT scan itu ternyata dia keluarin semua file-file yang CT scan yang lama itu 0,8. Nah yang baru itu hasil yang baru itu 0,1 setelah CT scan yang saya ada. Dari 0,8 jadi 0,1 ya, kecil. Wah, ya. Wow, dari 0,8 jadi 0,1. Luar biasa. Jauh banget. Ya. Jauh banget. Ya. Keren. 3 bulan ya Pak Herman ya minum rutin ya. Ya, dia kasih cek aja. Makasih banyak Pak Herman ya. Jadi waktu dia share itu Bu Leli saya sampai terkagum-kagum. Iya. Scan-nya ada sama Bu Epi ya? Ada. Harusnya ada. Ya. Mungkin di email saya ya. Iya. Ada fotonya ya Pak? Ya, atau ada hasilnya? Ada CT scan sama Bu Epi. Ada ya. Wah, luar biasa loh ini dari 0,8 ya? 0,8 jadi 0,1. Luar biasa. Nah, ini keren banget ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Herman. Oke, Bapak Ibu yang lainnya yang mau ingin sharing-sharing atau mau bertanya silakan, mic-nya bisa di-on kan.
nggak usah malu-malu mau cerita tentang pengalaman pribadinya atau kerabatnya, keluarganya, saudaranya, silakan. Yang memang terbukti berhasil menggunakan produk Paikap. Atau mau bertanya juga boleh. Bu Yus ya? Bu Yus mic-nya udah di-on-in nih. Ya, ini sedikit sharing aja. Ini Paikap memang luar biasa sekali ya kalau Paikap itu ya. Saya ini benar-benar tertolong banget berkat Paikap ini. Tadinya saya kan memang habis kemo itu, saya kan survivor cancer ya. Habis kemo itu efek sampingnya tuh asam lambungnya tuh tinggi sekali. Tadinya memang awalnya memang ada asam lambung, tapi nggak sebegini. Karena begitu habis kemo itu luar biasa ya. Jadi nggak bisa lapar sedikit atau salah makan sedikit atau ada yang minum yang agak dingin sedikit, udah deh tadi tepar nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, beruntung sekali ya waktu saya ke Kali itu ketemu ada ibu-ibu yang belanja banyak banget ini ya, Paikap. Makanya saya nanya kenapa. Ini ada yang nyaranin saya pakai nih. Akhirnya saya karena lihat itu banyak yang pakai, dia testimoni bagus, beli sendiri nih, pakai kan. Nah, pakai Doming yang biasanya tuh saya setiap hari kan minum obat mah yang tablet hisap itu ya, tetap ada di dalam tas itu ya. Di dalam tas itu tetap ada satu resepan lah gitu kan. Ini semenjak saya minum Paikap ya, nggak sadar, udah 2 minggu itu saya baru sadar rokok-rokok tas itu obat saya itu utuh, nggak disentuh. Jadi baru sadar ternyata saya selama ini tidak cari obat lagi. Ternyata memang benar-benar Paikap. Makanya kalau kemana-mana saya selalu bawa ini Paikap ya, nggak boleh ketinggalan, udah seperti nyawa kedua. Kemarin pun betul. Yang lainnya minum kopi, saya tetap ini sediain aja kan. Iya. Jadi berbiasa. Sekarang saya yang tadinya saya nggak bisa minum es, itu kan makanan kesukaan kita, es krim lah, apa semua gitu ya. Sekarang saya sudah bisa makan itu semua. Itu semua buah normal. Semuanya. Ya luar biasa. Ya, luar biasa ya, sekali. Kesayangan kita. Iya. Ya, terima kasih nih ya, Longri sudah mulai sampai. Oke, terima kasih Bu Yus. Sharing-sharingnya, terima kasih. Semoga bermanfaat tuh Bu yang lain ya. Oke, Bapak Ibu, yuk yang mau bertanya atau mau sharing silahkan berbagi itu indah. Pak Antonius. Ya. Oke Pak, silakan Pak. Mau tanya. Tanya, boleh. 2 minggu yang lalu saya pernah tanya kan. Saya kan dari dulu minum air pagi itu 1 liter air biasa. Nah setelah punya termos ini kan saya pakai ini, saya taruh di lock and lock kan 1 liter 3 liter jadi 1. Nah karena ada yang bilang lebih bagus minum air hangat, jadi saya rebus itu air yang hasil kocokan termos ini. Maaf ini pea water ya, saya taunya pea water. Nah saya rebus. Nah waktu saya tanya Bu Epi katanya nggak apa-apa, tapi ada toko sebelah ya, saya tanya nggak boleh direbus, jadi dari termos itu langsung dituang di gelas langsung diminum katanya, baru efeknya begitu. Nah saya kan ada hipertensi tuh Bu Leli. Iya Pak. Nah jadi akhirnya saya ya udahlah ikutin nggak direbus ya. Jadi saya minum saya taruh di lock and lock ya, dua botol kan, berapa 3 liter kan. Kata Ibu Sylvia nggak boleh lebih dari 8 jam, bener ya hasil termos ini. Jadi saya mesti kocok langsung dituang di gelas diminum, nggak boleh disimpan. Saya pikir disimpan buat seharian sampai malam itu, jadi nggak capek ngocok sekali nggak mana yang benar gitu. 8 jam di wadah dari lain. Pagi saya kocok jam 6, tempatin wadah lain. Nah minumnya siang ambil, sore ambil, malam sampai malam 3 liter kan. Nah 3 liter baru habis. Nah kata Bu Sylvia nggak boleh lebih dari 8 jam atau berapa jam dibilang 3 atau 8 jam. Nah itu yang bagusnya gimana? Ini langsung dijawab ya Pak ya sama Bu Epi ya. Ya, jadi untuk Paikap ini memang didesain sedemikian rupa untuk air terapi, kocok langsung minum. Ya, untuk supaya syarat-syarat kesehatannya itu tetap maksimal, yaitu ada anionnya, mikromolekulnya, oksigenisasinya, reduce klorin, zat-zat berbahaya dan mikromolekulnya segalanya itu bekerja maksimal. Kocok langsung minum, memang didesain seperti itu. Cuma ada beberapa orang yang
nggak bisa minum air yang suhunya normal, boleh nggak minum air hangat? Ya, jadi air hangat dimasukkan ke dalam pipette, dikocok boleh gitu ya. Tapi kalau mau direbus lagi, ya saya seingat saya ya, kalau memang itu tidak untuk bikin apa segala macam ya, bagusnya memang hangat yang dimasukkan, dikocok, diminum dalam berupa air hangat gitu. Saya ingat-ingat saya tuh nggak pernah ada yang bilang harus dimasak gitu ya gitu. Cuma kalau untuk mendapatkan secara maksimal Pak Antonius memang dikocok, diminum ya, air normal atau air hangat. Kalau panas kita tidak sarankan. Kenapa? Karena kalau pada panas ini kan batunya itu batu buatan ya, dari turmalin, batu mulu dibuat serbuk, dibuat bulatan-bulatan, itu jadi lempung, nanti lama-lama batunya habis. Jadi lebih disarankan suhu hangat untuk kalau yang nggak bisa minum air suhu hangat. Itu boleh kalau misalnya air hangatnya dimasukkan ya untuk ini. Tapi kalau mau dimasak, kalau sudah dikocok terus dimasak, seingat saya selalu kalau nggak untuk kopi atau segala macam, mendingan air biasa aja untuk yang dimasak gitu, nggak pernah pakai dimasak gitu Pak Antonius. Sayangnya. Maaf kalau saya dari awal pertama kali selalu makan pie cup, nggak sarankan pie cup itu untuk mendapatkan hangatnya dimasak tuh enggak. Seingat saya ya. Kalau memang saya itu berarti saya salah gitu. Gitu. Untuk supaya apa? Supaya unsur-unsur yang kesehatannya itu maksimal ya, karena dia habis dikocok langsung diminum. Nah, kalau dipindahkan ke wadah lain itu dia bisa tetap ya balance dengan botol yang gelap gitu ya, itu bisa sampai 8 jam fungsinya. Jadi kalau 8 jam Bapak sebaiknya udah habis, Bapak kocok lagi untuk 8 jam berikutnya gitu. Jadi dari jam pagi jam 6 sampai jam 1 jam 2 lagi. Iya, nanti udah habis. Bapak kocok lagi untuk yang sampai malamnya sebelum tidur. Nah, sebelum tidur misalnya sudah habis, Bapak kocok lagi biar bangun tidur nanti masih berfungsi ya gitu. Kurang lebihnya gitu aja. Ya, itu ya tadi yang masalah pengocokan ya sama air hangat ya. Jadi seingat-ingat saya dulu pernah ada yang nanya, Bu Epi, saya maunya tuh pie cup buat bikin kopi, misalnya ada yang nanya gitu, lo buat apa kalau air panas dicampur air pie cup dicampur air berasa kan tidak fungsional lagi ya kan, tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada bau, itu syaratnya gitu. Tapi kalau kopi kan sudah ada rasa, sudah ada warna. Jadi waktu itu saya lebih sarannya kalau mau bikin kopi, mau bikin teh, mau seribet pakai air termos aja, termos yang ada di rumah kita atau air mendidih, nggak usah pakai pie cup. Pie cup itu fungsinya untuk terapi, diminum berupa air putih, tidak dicampur dengan unsur-unsur yang lain, dia berdiri sendiri. Kurang lebih gitu. Ini buat yang lainnya. Saya mau tanya Bu Evi. Saya mau tanya nih, siapa boleh? Ya. Bu Indah. Oke, Bu Indah. Saya tuh pie cup itu saya sukanya minum, habis minum saya isi air lagi, saya kocok-kocok, saya minum lagi gitu. Bagaimana itu? Iya, cakep banget. Ya cakep banget, memang sesuai dengan ininya, dengan memang buat begitu gitu aturannya. Habis dikocok langsung diminum supaya betul-betul kualitasnya itu maksimal. Nanti boleh aja simpan di wadah lain. Saya sebentar ini kita matikan yang bisa di mute Bapak Ibu. Ya Bu Endah, silakan. Ini ya, kalau saya enggak, saya tuh kan sudah, misalkan pie cup itu kan ada isinya, terus saya minum, terus saya isi lagi, saya kocok-kocok, saya diemin, nanti kalau saya mau minum ya saya tuang lagi, sedikit. Kalau isi lagi gitu. Jadi enggak, setiap bukan pie cupnya kosong, enggak selalu ada isinya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Baru nggak apa-apa ya. Iya, malah bagus Bu itu. Saya punya pie cup nggak pernah kosong di rumah juga. Iya, gitu walaupun kan. sudah habis saya minum, saya isi lagi. Nanti waktu saya minum, saya kocok sebentar aja karena dia udah penuh kan. Isi lagi, tuang isi lagi gitu ya. Betul. Ya,
Sudah betul ya, makasih Iya Bu. betul. Iya. Iya. Iya Bu Indah sama kok Bu. Kita juga gitu. Paikap kita nih nggak pernah kosong Bu. Isi airnya. Habis diminum isi Badan lagi. saya agak enak kan sih. Saya Iya. dia baru rajin baru sekali ini ikut-ikutan ini 2 mingguan kali. Iya, kalau Pak Ikap testimoninya banyak sekali. Itu saya yang pernah itu ada Pak Evan juga. Kalau ada Pak Evan boleh. Iya, Pak Evan ya. Ada orang yang udah nggak bisa pakai sarung, bisa sarungan lagi. Bisa pakai celana gitu. Yang nggak bisa pakai celana gitu ya. Kalau pakai sarung perutnya sakit. Dia ada batu empedu juga kayak kasusnya Pak Evan gitu. Minum ternyata udah bisa pakai celana dan bisa keluar rumah gitu ya. Oh iya. Makasih Bu, makasih. Iya, sama-sama Bu Indah. Bu. Nah, Bapak Ibu. Bu, saya Bu. Pak Iya, Imam. Pak Imam. Ya, tahun 2012 saya itu karena ada kekentalan darah, jadi minum obat kan, rupanya kena ke lambung. Ke lambung, jadi itu sampai darah keluar dari atas bawah. Masuk rumah sakit sampai seminggu. Tapi itu tahun 2017 baru ketemu Pak Sugi, dikasih Paikap. Tadinya ya gitu, seperti Bu Yusneri, namanya obat isep itu nggak pernah ketinggalan. Selalu ada obat isep tuh di tas maupun deket ranjang. Minimal pagi bangun tidur mau nanti malam mau tidur selalu minum obat dulu. Kalau nggak perutnya panas dan itu asam lambung naik sampai ke leher gitu. Jadi rasanya kan pahit gitu ya. Jadi pahit gitu. Tapi setelah dikenalin sama Pak Sugi, coba nih Pak Ikap, itu kira-kira memang tadi udah parah gitu ya. Kira-kira hampir sebulan lah baru bisa lepas dari obat. Sampai sekarang ya udah. Jadi aman terus. Pernah keluar darah lagi Pak dari lambungnya? Udah nggak pernah. Dulu kan harus pakai obat terus. Nah sekarang udah pakai minum Paikap, udah aman. Dulu waktu 2012 udah sampai masuk ke rumah sakit sekarang. Itu melena ya, perdarahan di lambung. Jadi dokter udah bilang, wah nih Pak, lambungnya kalau nggak bolong ya udah tipis ya, murat-marit gitu. Iya tipis, hanya lukanya bolong ya. Alhamdulillah ya udah sehat. Karena di endoskopi juga memang kelihatan tipis gitu. Efek obat, biasanya penipisan lambung itu efek obat-obatan. Biasanya kalau nggak obat jantung, ya obat darah kental ya. Kadang-kadang obat memang kita perlu. Untuk yang tahu yang pernah besuk ya Pak Anton. Pak Anton pernah besuk saya di rumah sakit. Antonius ya. Antonius ya. Keren. Ya Pak Anton. Nggak kedengeran. Pak Anton di mute suaranya Pak. Iya, orang lama Imam. Sahabat lama ya Pak. Sahabat lama ya Pak Anton. Iya. Jadi Pak Anton pernah ke rumah sakit juga untuk tile waktu itu. Jadi yang pernah nyaksiin ke rumah sakit ya Pak Anton. Iya. Tapi sekarang sudah sehat ya Pak Imam ya, sudah nggak pernah lagi mengalami gangguan asam lambung ya. Semua sehat. Sehat badan begitu. Pak Anton, saja. Asam uratnya juga turun sih. Asam urat juga turun. Di leher sini juga mulai turun terus. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, keren ya Pak ya. Udah mulai sehat terus ya Pak. Ya, terima kasih Pak Imam. Ya, wah ini kita kalau udah bicara tentang produk ya Bapak Ibu ya, nggak berasa loh, sudah jam 3:31. Ya, banyak sekali. Ada yang tanya, tadi yang tanya Pak Antonius aja, tetapi yang ada sharing semua. Nah, terakhir kita dengarkan sharing sekali lagi yuk. Ini dari seorang yang luar biasa juga ya. Yuk kita undang Ibu Melinda Lestari, Batam. Siang semuanya. Jadi Paikap ini ya salah satu produk yang memang ajaib lah ya, ajaib dari awalnya di Doin Long ya. Paikap ini sudah kayak nolong hidup keluarga udah memang nyata banget, apalagi di Mumu sendiri ya maksudnya. Dan maksudnya dari awalnya juga
punya histori asam lambung sama mah, nah, ada asmanya juga. Jadi setelah konsumsi dari PAIKAP juga ya puji Tuhan semuanya teratasi ya sampai sekarang juga itu. Nah cuma ada 2 berita baik setelah belakangan ini ya. Yang satunya itu karena ART-nya saya ya, maksudnya pembantu di rumah itu dia agak penasaran sebenarnya botol ini apa gitu loh. Bu ini isi air panas ya atau apa gitu. Enggak, ini minuman untuk kesehatan saya bilang gitu. Jadi dia ada cerita bahwa dia ada keluhan bahwa dia diabetes dan bagian lututnya itu kayak pas mau bangun ya dia agak kesusahan untuk berdiri. Jadi setelah itu dia bilang saya boleh kasbon nggak beli PAIKAP sama ibu katanya biar saya minum jadi nanti saya pulang kampung udah sembuh dia bilang gitu. Jadi ya udah saya langsung suruh adminnya BC ambil 1 bawa ke rumah gitu dan saya pun langsung cuciin kasih dia langsung kasih minum tuh sorenya sampai malam dia minum. Nah besoknya bilang Bu saya udah BAB loh pagi-pagi katanya. Jadi selama ini kita banget BAB-nya gitu harus 4-5 hari baru BAB. Iya jadi kalau dia baru cerita makanya saya baru tahu ya kan. Jadi setelah itu saya coba kamu minum aja terus beberapa hari ya. Jadi pas udah 10 hari itu dia minum, saya tanya, terus kakinya ada pengaruh nggak? Iya ya, kayaknya nggak lemes lagi ya maksudnya kakinya itu gitu. Jadi memang ini air benar-benar pengaruh banget gitu loh. Jadi kita punya air yang masuk ke dalam tubuh itu benar-benar harus yang sehat gitu kan. Dan kita sudah punya PAIKAP, jadi yang sudah punya jangan hanya dipajangkan gitu loh. Kebanyakan tuh kita beli tapi banyak yang dipajangkan gitu. Nah setelah lihat dia kayak gitu dia kayak cuman air loh ya Bu, kita harus ke dokter minum minta obat segala macam gitu. Iya memang air sebenarnya yang pengaruh banget gitu. Nah ada satu kabar lagi itu terjadi sama saya sendiri ya. Saya ada beberapa hari ini ada mengalami gejala-gejala batuk, tenggorokan sakit itu ya. Itu kan lagi di kondisi pandemik sekarang kan agak parnoan bahwa aduh ini gejala COVID enggak gitu loh. Memang kita di rumah gitu, tapi kan Pak Denny-nya masih kegiatan di rumah di luar gitu. Nah, takutnya terpapar atau apa kan kita enggak kelihatan itu virus kan. Nah, cuman agak kayak batuk terus terus tenggorokannya tuh gatel banget. Nah, agak sesak gitu loh. Nah, jadi udah agak parnoan, udah kayak aduh ini gimana ini. Cuma memang enggak demam. Jadi enggak pikir panjang langsung ambil Respo-Plus. Sudah Respo-Plus 1 jam kemudian itu langsung hajar PAIKAP banyak-banyak. Itu kan udah hampir malam kan, udah malam karena sore saya tidur siang itu jam-jam bangunnya itu sekitar jam maghrib gitulah. Nah jadi setelah itu malam itu bangun saya hajar lagi Respo-Plus 1 saset tengah malam lah, hampir ke subuh gitu sama PAIKAP-nya juga. Benar puji Tuhan ya sampai itu kan hari Minggu berarti hari Senin paginya itu udah nggak gatel lagi tenggorokan saya, terus nggak batuk lagi sampai sekarang saya nggak ada ngerasa gejala-gejala apa lagi gitu loh. Maksudnya karena dari PAIKAP ini memang luar biasa ya gitu. Dan memang sih sampai hari ini masih kayak agak parnoan, karena virus ini kan kita nggak bisa itu kan. Dan maksudnya kita juga nggak bisa kayak gua udah minum Respo, udah minum PAIKAP aman lah, udah nggak gitu lagi. Cuma kan karena rumah ada anak-anak segala macam, makanya saya masih pakai masker di rumah gitu supaya ya tidak akan terjadi apa-apa gitu. Dan kondisinya saya masih tetap berkegiatan, masih bisa presentasi, masih bisa Zoom segala macam, masih sehat gitu. Jadi himbauan dari Ibu, maksudnya Bapak Ibu yang sudah tahu maksudnya produk kita itu luar biasa, konsumsi terus itu. Kita yang di rumah ya, di rumah aja itu kemungkinan bisa terpapar virus gitu. Nah, kayak kondisi tubuh kita sebenarnya dan yang paling penting itu kalau kita punya gejala-gejala yang mendekati ke COVID atau apa gitu ya, itu kita positif mindset aja, kita tetap semangat. Itu karena salah satu pemicu imun kita. Kalau kita sedikit negatif aja ya, imun kita pasti otomatis drop.
Nah, jadi untuk PICAP untuk di saat ini jangan lepas itu benar-benar salah satu untuk kita mencegah gitu dan bisa membantu kita gejala-gejala itu cepat sembuh. Nah, itu aja sih darimu. Oke. Jadi sekarang HRT-nya udah mendingan ya, Bu ya? Udah gesit ya? Iya, udah. Keren. Makasih Bu Mumu atas sharingnya. Iya. Ya. Ada testimoni yang minggu lalu tentang Resoplas. Siapa ini, Pak? Maaf. Pak Herman dengan Herman. Ya, minggu lalu saya ada presentasi di BSD. Iya. Nah, dia menyatakan saudaranya kena COVID. Iya. Nah, waktu itu kan kantor belum lockdown. Saya ambil langsung produknya dari kantor. Nah, langsung saya antar juga malam itu. Nah, seminggu kemudian dia telepon, menyatakan dia sudah sembuh dari COVID. Oh ya? 1 minggu ya, Pak ya? Iya. Itu minumnya 1 hari berapa saset, Pak? Pagi sore. Pagi sore. Jadi 1 hari 2 saset aja ya? Ditambah obat yang lain atau enggak? Ya, ada campur obat Cina, tapi obat Cina itu pensuang. Pensuang itu kan buat penyakit dalam. Oh, oke. Ya, jadi memang. Jadi pensuang itu buat luka dalam, tapi Resoplas itu yang mendorong, membantu sembuh dari ini COVID. Nah, setelah dari itu saudara-saudaranya langsung join Resoplas semua. Join. Wah, itu senang ya Pak ya. Nah, berbagi seperti itu ya. Semua. Iya. Oke, terima kasih Pak Herman. Iya, jadi tadi Pak Herman kasih testimoni Resoplas. Keren Pak Herman. Ya. Sorry, jadi saya interupsi sebentar. Ya. Ada Bu Fani, dia mau menyampaikan atau bertanya ya. Bu Fani coba di mute Bu. Nah, sudah. Silakan Bu Fani. Silakan Bu. Leni mau nanya, kedengeran nggak ya suaranya? Kedengeran. Nah, ini saya mau nanya, itu untuk PICAP-nya itu apakah boleh kita cuci pakai sabun? Masalahnya kan takutnya kan kalau kita sering isi kayak gitu kan mungkin ada endapan air atau yang gimana kan kita kan kurang tahu kan. Hanya boleh nggak kita cuci pakai sabun kayak gitu? Ya, untuk PICAP ini enaknya di PICAP Bu. Ya, anti kuman, antibakteri, antivirus. Biar berpuluh-puluh tahun juga nggak dicuci ya. Anti kuman, antibakteri, antivirus. Ya, cuma kadang-kadang air itu kan dia suka bawa polutan. Ya, polutan ya. Jadi kerak-kerak air yang kalau memang dia zat larutnya tinggi gitu kan suka ada di dalam sisa-sisanya gitu ya. Itu boleh dilap pakai tisu aja. Gitu, tidak boleh air sabun masuk ke dalam. Hanya boleh air matang, yang masuk ke dalam tuh hanya boleh air minum dan air matang. Nah, dicuci ya bagian dalam itu dengan air matang, air hangat atau air suhu normal ya. Lalu dielap aja ya. Kalau ada noda, kalau nggak ada noda nggak perlu dielap, cukup dikucek-kucek aja. Nah, untuk batangan luarnya, kalau ibu tutup begini, di air mengalir, ini boleh dicuci pakai sabun nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai masuk ke dalam, Nah, habis itu boleh dilap pakai tisu atau pakai kain yang bersih ya, gitu. Pokoknya jangan sampai di dalam ini kemasukan sesuatu, kecuali air putih, air matang. Ya. Gitu sih Bu Fani ya. Ya, gitu. Iya. Iya, sama-sama. Jadi sudah jelas ya Bu Fani ya? Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wah, ini nggak terasa ya, sudah jam 4 kurang 15 loh hampir. Jam 3.41. Jadi rasanya training produk kita sore hari ini kita akan sudahi. Tetapi seperti biasa saya akan melemparkan polling dulu ya.